Halo guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Green Street Hooligan. Rilis pada tahun 2005 dan dibintangi oleh Elijah Wood dan Charlie Hunnam. Film ini akan berfokus pada seorang pemuda mantan mahasiswa jenius Harvard. Karena suatu kejadian membuat pria kutu buku ini terlibat di tengah kerusuhan dua tim supporter sepak bola Inggris. Plot cerita yang lumayan menarik. Oke, kalau begitu langsung saja kita menuju ke alur cerita lengkapnya. Film diawali di sebuah stasiun kereta, memperlihatkan pertikaian dua geng kelompok supporter sepak bola. Lalu scene film berganti di Universitas Harvard. Seorang mahasiswa jenius bernama Matt dikeluarkan dari kampus itu karena terbukti menyimpan kokain di lemari pakaiannya. Padahal barang haram tersebut adalah milik teman sekamarnya, Jeremy Penholden, yang merupakan anak dari keluarga terpandang. Sebagai permintaan maaf sekaligus berterima kasih, temannya itu lalu memberi Matt uang berjumlah $10.000. Tapi Matt menolaknya dan membuang uang itu ke dalam tong sampah. Setelah Jeremy pergi, Matt lalu menghubungi ayahnya. Tapi ayahnya itu sedang berada di luar negeri. Pada akhirnya Matt mengambil uang tersebut dan terbang ke Inggris untuk mengunjungi kakaknya. Dia membawa serta tesisnya tentang jurnalisme yang belum sempat ia selesaikan. Setelah sekian lama, Matt akhirnya bersua lagi dengan Shannon, kakaknya. Di dalam perjalanan menuju pulang, Matt menceritakan perihal dia dikeluarkan dari Harvard. Shannon terlihat kecewa dengan kenyataan itu. Padahal 2 bulan lagi, Matt seharusnya sudah diwisuda. Di dalam rumah, Matt berkenalan dengan Steve, kakak iparnya yang baru saja pulang dari luar kota karena suatu urusan bisnis. Steve bilang kepada Matt kalau malam ini dia akan merencanakan makan malam romantis untuk istrinya. Tak lama berselang datanglah Fit Dunham, adik dari Steve. Dunham adalah seorang ketua geng supporter bola yang disebut GSE atau Green Street Hooligan. Kedatangannya ke sana seperti biasa meminta sejumlah uang kepada sang kakak. Steve mengatakan kalau dia akan memberikan uang $100 kepada Dunham jika dia mau membawa Matt pergi ke pertandingan sepak bola. Dunham yang memang sinis terhadap Yankee, sebutan bagi orang Amerika. Awalnya dia menolak. Tapi karena sangat membutuhkan uang itu, akhirnya dia setuju membawa Matt ikut serta. Steve lalu mengatakan kepada Matt agar dia tidak memberikan uang itu kepada adiknya karena uang tersebut hanya akan dipakai untuk mabuk-mabukan. Di perjalanan, Dunham meminta uang itu kepada Matt dan menyuruhnya untuk pergi kemana saja. Matt yang sudah berjanji kepada Steve enggan memberikannya. Sempat terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua. Dunham yang melihat kalau Matt adalah seorang pria culun, kemudian mau mengajak Matt ikut bergabung dalam gengnya agar dia bisa belajar sesuatu. Sebelum sampai ke markasnya, Dunham terlebih dahulu memperingatkan Matt kalau dia dan teman-temannya sangat membenci polisi dan juga jurnalis. Dunham yang tahu kalau ayah Matt adalah seorang jurnalis meminta agar Matt tidak membocorkan profesi ayahnya itu kepada teman-temannya. Sesampainya, Dunham lalu memperkenalkan Matt kepada teman-temannya. Tapi ada satu teman Dunham yang tidak begitu menyukai kehadiran Matt. Dia adalah Bopper. Mereka kemudian menggunakan uang dari Steve untuk minum-minum. Matt yang selama ini terlihat culun dan kutu buku tampak sudah mulai bisa membaur dengan geng supporter bola tersebut. Di dalam toilet, Bopper menghampiri Matt. Dia memperingatkan kalau mereka tidak begitu menyukai orang luar. Untuk itu, Bopper meminta agar Matt sebaiknya menjaga sikap. Setelah itu, geng tersebut langsung meninggalkan bar dan menuju ke pertandingan. Sebelum masuk ke stadium, Dunham menyuruh Matt untuk menunduk untuk mengelabui polisi. Setelah West Ham, tim yang mereka dukung, berhasil mencetak gol, Bopper lalu masuk ke tepi lapangan dengan menyamar sebagai seorang petugas media. Kemudian dia berjalan menuju ke arah supporter lawan, lalu mengajak mereka, hingga terjadi sedikit kerusuhan. Selesai pertandingan, dan MCS memuji tindakan berani Bopper tersebut.
Mereka juga mendapat informasi tentang beberapa supporter lawan yang masih belum meninggalkan lokasi itu. Geng itu pun berniat untuk menghampiri mereka. Tapi Matt tidak ikut bergabung dan memutuskan untuk pulang sendiri. Sialnya di tengah perjalanan dia dihadang oleh 4 orang dari supporter lawan. Saat mereka ingin menghajarnya, Dunham dan kawan-kawan tiba dan langsung memukul mereka. Alhasil 3 orang dari musuh menjadi babak belur. Setelah itu mereka berniat pergi, meninggalkan tempat itu menggunakan pen. Tiba-tiba 1 orang yang kabur tadi muncul kembali dan melempar kaca pen itu. Dan ternyata dia tidak sendiri. Ada puluhan dari geng musuh yang sudah menunggu. Melihat jumlah mereka yang lumayan banyak, nyali Matt langsung ciut dan berniat untuk lari. Tapi batal setelah Dunham menyemangatinya. Maka terjadilah pertarungan. Karena kalah jumlah tentu saja mereka kalah. Beruntung Bopper dan yang lainnya datang tepat waktu. Alhasil geng musuh pun mengalami kekalahan dan langsung kabur. Dan MCS bangga melihat Matt. Diketahui kalau pertarungan tersebut adalah perkelahian pertamanya selama dia hidup. Keesokan harinya Dunham emosi melihat berita di koran. Permainan West Ham yang menang 3-0 dianggap biasa-biasa saja dan malah menjadikan kerusuhan yang dibuat oleh supporter yaitu Bopper menjadi berita utama. Matt yang penasaran kemudian bertanya kepada Dunham apa itu GSE. Lalu Dunham menjelaskan kalau GSE atau Green Street Elite adalah nama firma organisasi supporter mereka. Lalu dia menceritakan kalau firmanya GSE bermusuhan dengan sebuah firma bernama Millwall. Mereka saling membenci lebih dari firma supporter lain. Firma Millwall dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy Helser. Di tahun 80-an anak Tommy terbunuh dalam suatu perkelahian antara Wilhelm dan Millwall. Dari situ Tommy menjadi pria yang sangat temperamental. Sementara Dunham tidak menceritakan siapa pemimpin Green Street pada tahun 80-an yang telah mengundurkan diri. Tapi yang pasti dia adalah sosok yang sangat dikagumi pada masanya. Matt sepertinya mulai tertarik dengan dunia supporter sepak bola yang diceritakan oleh Dunham. Sekembalinya ke rumah melihat Matt babak belur, Steve marah besar kepada Dunham. Tapi Dunham malah balik menghina Steve sebagai pria tua penakut. Hal itu berhasil membuat Steve hampir hilang kendali. Mereka berdua lalu meninggalkan rumah itu dan menuju ke markas mereka. Bopper yang dari awal tidak menyukai kedekatan antara Dunham dan Matt malah mengajak mereka berdua sebagai pasangan kekasih. Hal itu hampir saja membuat Dunham gelap mata. Beruntung teman yang lain melerai keduanya. Matt kemudian memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah Dunham. Hal itu sempat ditentang oleh kakaknya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diketahui kalau Dunham juga ternyata adalah seorang pelatih sepak bola bagi anak-anak. Matt lalu ikut bergabung sebagai kiper dalam pelatihan itu. Awalnya dia meremehkan kemampuan anak-anak tersebut. Faktanya mereka semua sangat piawai dalam memainkan bola, dan Matt selalu kebobolan. Pada malam harinya mereka kembali berkumpul di markas. Saat mereka sedang bersenda gurau seperti biasanya, Bopper pun muncul. Melihat kedekatan Dunham dan Matt membuatnya semakin tidak senang. Entah apa yang merasukinya, Bopper malah mendatangi Tommy, pemimpin firma Millwall yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Orang yang diceritakan oleh Dunham kepada Matt. Rupanya Tommy sudah mengetahui tentang Matt, yang merupakan seorang Yankee yang telah bergabung dengan GSE geng musuhnya. Di sini juga bisa dilihat seperti apa sosok Tommy. Keesokan harinya Dunham dan kawan-kawan akan melakukan sebuah misi. Matt ingin ikut serta bersama Dunham CS, tapi entah kenapa Dunham melarangnya. Mereka semua kemudian langsung berangkat. Di dalam kereta tiba-tiba Matt muncul. Melihat itu mau tidak mau, Dunham akhirnya mengizinkan Matt untuk ikut bergabung. Tak lama dia mendapat telepon dari Dave, temannya yang seorang petugas stasiun kereta. Dave mengatakan kalau musuh mereka yaitu supporter MU sudah bersiap-siap untuk menunggu kedatangan mereka.
Dave kemudian meminta Dunham menggagalkan rencananya untuk datang ke Manchester. Bopper lalu memukul tombol darurat dan kereta pun berhenti secara mendadak. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap datang dengan menumpangi sebuah mobil box. Dunham CS berhasil mengecoh kumpulan supporter lawan. Secara mengejutkan mereka lalu menyerang supporter MU tersebut. Yang jumlahnya jauh lebih banyak. Di tengah kerusuhan, polisi datang untuk melerai. Lalu mereka pun bergegas kabur. Aksi berani mati Dunham CS itu beritanya lebih cepat menyebar luas daripada kematian Putri Diana. Karena kejadian itu, Matt mulai menemukan jati dirinya. Dia pun secara resmi bergabung dalam JSI. Keesokan harinya, Matt mengunjungi kakaknya. Di sana dia dikejutkan dengan kedatangan sang ayah. Ayahnya kecewa dengan Matt yang memberitahu tentang dia yang dikeluarkan dari Harvard. Tapi Matt justru balik marah karena si ayah yang susah dihubungi dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan kedatangan ayahnya ke Inggris bukanlah semata-mata untuk mengunjungi Matt, tapi karena urusan pekerjaan jurnalisnya. Dia akan berkunjung ke London Times. Keesokan paginya, sebuah berita mengabarkan tentang pertandingan perempat final Piala FA. Semua orang terlihat tegang untuk mengetahui hasil pengundian. West Ham United akan bertanding melawan Millwall. Dua tim di mana kedua supporternya saling bermusuhan. Tapi hal mengejutkan lain terjadi. Teman Dunham melihat Matt dan ayahnya mengunjungi London Times, markas jurnalis yang sangat mereka benci. Ayah Matt lalu meminta anaknya untuk kembali ke Harvard demi membersihkan namanya. Namun Matt menolaknya. Matt mengatakan kalau dia sedang menulis sebuah jurnal, seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Di rumah, Shannon mengatakan kepada Steve, kalau adiknya Matt akan kembali fokus mengejar cita-citanya, menjadi seorang jurnalis. Rupanya ayah Matt mengatakan kepada Shannon tentang jurnal yang sedang ditulis oleh Matt. Mendengar itu, Steve tampak kaget. Dia tidak tahu kalau selama ini Matt melakukan tugas jurnalisnya. Dia kemudian mendatangi markas GSI dan mengajak Matt keluar dari tempat itu. Fakta baru terungkap bahwa ternyata sosok pemimpin JSI sebelum Dunham adalah Steve, orang yang sangat berjasa dalam membesarkan nama JSI, namun dia telah mengundurkan diri. Di tempat lain, Bopper mendatangi Dunham. Dia menuding kalau Matt adalah seorang jurnalis. Dunham yang tidak percaya lalu menggeledah kamar Matt. Secara mengejutkan, dia menemukan tesis milik Matt. Dia juga menemukan jurnal yang ditulis oleh Matt tentang perjalanan Dunham dan juga JSI. Mengetahui kenyataan itu, Dunham terlihat emosi. Kembali ke Steve. Dia menceritakan kepada Matt tentang kejadian 10 tahun yang lalu yang telah merubah hidupnya. Dalam pertandingan melawan Millwall, West Ham kalah telak. Steve yang kala itu menjadi ketua supporter JSI menjadi kecewa dan geram saat supporter Millwall mentertawakan kekalahan mereka. Kemudian JSI memutuskan menyerang Millwall. Perkelahian tersebut mengakibatkan anak dari ketua Millwall tewas. Kejadian itu membuat Steve trauma dan memutuskan untuk mengundurkan diri dan menikah. Tak lama Dunham CS datang. Tanpa basa-basi, Dunham langsung menghajar Matt. Steve kemudian berusaha melerainya. Matt mencoba membela diri. Dia mengatakan kalau jurnal itu dia tulis bukan untuk tujuan publikasi, melainkan hanya sebagai buku harian. Bopper marah besar. Mengetahui bahwa selama ini Dunham menyembunyikan fakta bahwa ayah Matt adalah seorang jurnalis. Dan yang paling membuatnya geram, Steve dan Dunham tetap saja membela Matt. Diliputi oleh rasa amarah, Bopper kembali mendatangi Tommy. Dia membocorkan informasi bahwa Matt adalah seorang wartawan. Bopper juga mengatakan kalau Steve juga ada di sana, membela Matt yang merupakan adik iparnya. Mengetahui akan hal itu membuat Tommy semakin geram. Dendamnya kepada Steve semakin memuncak. Kembali ke Dunham, dia menginterogasi Matt secara empat mata untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tapi Matt tetap menyangkal kalau dia bukanlah seorang jurnalis seperti ayahnya. Tak lama berselang, Tommy dan anggotanya datang menyerang markas JSI. Meski Bopper sempat menghalangi Tommy, namun sudah terlambat. Pertikaian sudah tak terelakkan lagi. Lalu Tommy menikam Steve dengan botol pecah. Kemudian mereka bergegas kabur.
Steve lalu bergegas dilarikan ke rumah sakit. Untungnya dia berhasil diselamatkan dengan tepat waktu. Dunham menyalahkan Bopper atas semua yang terjadi. Bopper meminta maaf dan menyatakan penyesalannya. Namun Dunham sudah terlanjur kecewa dan menyuruhnya pergi. Steve lalu meminta agar Shannon membawa anak dan adiknya Matt meninggalkan kota itu untuk sementara. Mengingat situasi ketua geng yang kembali memanas akan membahayakan keselamatan mereka. Kembali ke Dunham, dia meminta anggotanya untuk menyampaikan pesan kepada Tommy. Mengatur pertemuan demi menyelesaikan masalah antara mereka besok hari. Pada keesokan harinya, Shannon bersiap untuk membawa Matt dan anaknya pergi. Namun Matt menolak, tapi Dunham malah menyuruhnya pergi. Pada saat yang sama, anggota GSI bersiap-siap untuk melakukan pertemuan dengan Tommy CS. Bopper yang merasa bersalah juga ikut bergabung. Matt diam-diam meninggalkan kakaknya dan kembali bergabung dengan Dunham CS. Shannon kemudian mengikuti kemana geng itu pergi. Di sebuah tempat yang sepi, kedua supporter bola yang saling membenci ini pun saling bertarung. Pertarungan yang membuat kedua geng saling babak belur. Tak lama berselang, Shannon pun tiba untuk menjemput Matt. Anggota Tommy yang melihat itu langsung berniat untuk menyerangnya. Matt dan Bopper berusaha untuk menolong Shannon. Dunham yang melihat Tommy ingin menghampiri Shannon, dia lalu mengalihkan perhatian Tommy dengan mengungkit kematian anaknya. Tommy pun semakin emosi dan langsung menghajarnya berulang kali. Alhasil Dunham pun tewas di tempat. Steve yang mengetahui kematian adiknya merasa sangat terpukul. Di akhir film, Steve kembali ke Amerika dengan mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga dari Dunham dan juga GSI. Di sebuah restoran, Matt menemui Jeremy. Di dalam toilet kemudian dia merekam pengakuan Jeremy kalau dia adalah pemilik kokain yang membuat Matt dikeluarkan dari kampus. Rekaman itu yang akan digunakan oleh Matt untuk kembali masuk ke Harvard. Di akhir film, Matt meninggalkan restoran itu dengan menyanyikan yel-yel dari GSI. Dan film pun selesai. Film ini juga memiliki sequel 2 dan 3 yang dibintangi oleh aktor lain. Secara keseluruhan film ini lumayan seru. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang sebuah kesetiaan atau loyalitas, tentang persahabatan dan juga pencarian jati diri. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video.